Hai, welcome to Divri bareng gua Rabi dan bareng kamera ada Hani di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana kita akan mendiskusikan dan membahas satu film yang sudah kita tonton pastinya. Pada video ini kita bahas film apaan? ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke hipnosisnya. Hipnosis akan dibacakan oleh Hani. Hani, silahkan. Film ini mengisahkan pasangan orang tua, Pak Domu dan Mak Domu, yang diperankan oleh Arswendi Beningswara dan Tika Panggabean. Mereka ini dikaruniai 4 anak, yaitu Domu yang diperankan Boris Bokir, Sarma diperankan oleh Gita Bebita, Gabe oleh Lolok, dan Sahat oleh Indra Jegel. Jadi mereka ini adalah pasangan atau keluarga Batak. Suatu hari Pak Domu dan Mak Domu ini gelisah karena ketiga anaknya sih sebenarnya. Ketiga anaknya itu semakin jarang berkunjung ke kampung halamannya. Mereka akhirnya nyusun rencana agar seluruh anaknya pulang dari perantauannya dengan berpura-pura kalau mereka akan bercerai gitu deh. Akhirnya pertengkaran itu diatur sedemikian rupa agar anak-anaknya terdengar ke telinga anak-anaknya sampai membuat anak-anaknya pulang kampung. Mungkin makanya nama lainnya di Netflix adalah Missing Home. Missing Home. Jadi inti dari sinopsisnya adalah menceritakan tentang sepasang orang tua adat Batak yang khawatir dengan anak-anaknya merantau gitu kan ya. Iya, benar. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan POI, gue akan sedikit membahas sang saudara dan pemainnya. Untuk sang saudara yaitu Benedion. Ini komika kan ya? Iya. Tapi komika asli keturunan Batak. Iya. Ini kalau nggak salah pemain-pemainnya juga asli keturunan Batak kan? Iya, Tika Batak juga. Namanya aja ada Panggabean. Oh iya sih, bener sih ya. Tapi aku nggak tahu ya kalau yang Arswendi Beningswara itu. Nah, beliau ini juga sudah menjadi saudara dari Ganjil Genap, film yang baru itu kan. Baru tahun ini sih Ganjil Genap. Oh, Ganjil Genap, iya. Terus CTS tapi yang seriesnya. Oh iya. Kalau yang CTS sendiri kan dari Koenders kan, tapi kalau misalnya seriesnya itu dari Benedion yang saudaranya. Ama juga Susah Sinyal series. Iya. Dia juga ama film yang bareng G Pemungkas sama Tatiana. Ghostwriter ya? Ghostwriter, yes, benar. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Yang yang bareng juga itu Deva Mahendra ya? Oh, ya di Ghostwriter. Iya, Ghostwriter. Nah, selanjutnya untuk para pemain. Tadi sudah disebut yaitu jadi bapak yaitu Arswendi Beningswara. Beliau ini bermain juga di Kanzab, film horor. Terus Balada Si Roy, Before Now and Then yang bareng Happy Salma. Ben and Jody dia muncul, Keluarga Cemara dan Pengabdi Setan. Pengabdi Setan itu jadi ustadznya. Yang pertama, Pengabdi Setan pertama. Iya, jadi Ustadz Pak Haji ya, aku lupa. Itulah. Autobiografi juga yang film tahun 2022. Iya, autobiografi. Cuman aku sering lihat dia di film-film horor sih. Iya. Sama kayak Kiki Narendra. Iya. Tapi lebih serem Kiki Narendra. Iya sih sebenarnya sih. Enggak sih, lebih serem si Bapak. Oh iya, Bapak bukan serem sih, misterius Bapak mah. Iya. Nah, untuk sang istri yaitu Tika Panggabean yang pasti orang tuh lebih taunya di Project Pop. Iya. Tapi untuk film dia tuh muncul di film Bebas. Iya. Yang bareng aku lupa siapa namanya? Marsha Timothy. Marsha Timothy, yes. Terus ada juga film Monty Tiwa yaitu Laskar Pemimpi. Yang pernah kita bahas ya. Iya, kita pernah bahas di Movie Talk. Dan juga yang kita juga bahas juga nih Han di Movie Talk yaitu Ali dan Ratu-Ratu Queens. Iya. Terus ada juga di Sweet Twenty bareng Tatiana juga. Terus ada juga film yang komedi bareng Lukman Sardi yaitu Red Chobex. Nah, selanjutnya untuk keempat anaknya, ini ya komika semua sih. Iya. Yaitu yang pertama Boris Bokir, Gita Gebita, Indra Jegel dan Lolo. Istilahnya mereka ini komika-komika yang udah bertahun-tahun sih kan. Dari tahun 2010-an ya, bahkan si Barong Bokir itu kalau nggak salah dari Suci 2 bahkan. Oh iya? Iya, dari Suci 2. Iya. Dia kalau nggak salah Boris itu memang personanya juga menceritakan Batak nggak sih? Iya. Aku sih suka nonton itu YouTube-nya Bang Uus. Yang Boring Bokir lucu deh di YouTube. Oh iya. Itu lucu sih, intermezzo dikit. Itu dia sedikit informasi sang saudara dan pemainnya. Gua akan masuk ke pembahasan POI. Bagi yang belum nonton, skip aja bagian ini karena akan mengandung spoiler. Nah, yang pertama, kita berdua belum pernah ke Sumatera ya? Iya. Kita belum pernah nginjak Sumatera, jadi kita nggak punya bayangan seperti apa sih di sana itu. Di film ini mengabarkan visualnya yang indah banget nggak sih? Khususnya di Tobahan ya?
kalau nggak salah. Iya, deket Danau Toba. Iya, pokoknya keren banget sih visualnya tuh, sumpah. anggun, tenang. Terus pemandangan gunungnya, Iya, gunungnya. danaunya, keren sih. Itu benar-benar memanjakan mata sih. Aku tidak expect kalau di Sumatera tuh kayak gitu. Iya. Mungkin karena kita emang di Jawa, jadi kita nggak punya gambaran nih. Iya, nggak punya gambaran. Maksudnya pikiran ya biasa aja gitu. Iya, sama aja kayak di Jawa kayak gimana gitu. Iya, Tapi ternyata tahu di situ banyak gunung, aku tahu banyak danau, cuman nggak tahu bakal sekeren kan itu. beda lah soalnya kan. Iya. Lihat beda aja sih buat aku. Ini juga kamu tadi udah bahas. Jadi cerita ini mengambil sisi adat Batak kan ya. Iya. Makanya itu dari saudara-saudaranya, para pemain-pemainnya itu Batak semua kan. Iya. Jadi lebih lebih relate nih bagi orang-orang Batak gitu. Dan kita juga sebagai yang penonton yang kita nggak tahu nih seperti apa sih adat Batak itu seperti apa. Di situ digambarkan secara jelas sih. Itu sih aku suka banget. Batak Pride ya. Batak Pride. Iya, mengacu tadi ngomongin kentalnya budaya Batak, tapi aku sebagai orang yang Sunda ya, merasa ceritanya tuh juga bukan cuma relate ke orang Batak, tapi juga relate ke orang Asia nggak sih? Terutama Indonesia. Maksudnya ada hal-hal yang kayak perempuan tuh harus hormat sama suaminya, Ya, kayak manut gitu-gitu, gitu ya. manut. Anak itu harus nurut sama bapaknya, gitu-gitu. Terus anak harus ngejagain bapaknya, Iya. harus membiayai bapak keluarganya pas udah tua, nah kayak gitu-gitunya sih. Yang menurut aku relate juga lah, bukan cuma sama orang Batak, tapi orang Indonesia yang nonton juga pasti relate. Iya, ada beberapa adat yang kayak gitu juga sih sebenarnya. Iya, kayak pernikahan harus Ya, sama ras, iya, sama itu. suku. Nah, Biar kayak memperkuat ras itu kan. Iya, iya. kan kayak mungkin bukan cuma di Indonesia doang, tapi kan ada kayak di Chinese harus sama Indian sama Indian, Iya. nggak sih? Akan lebih apa katanya sih? Lebih Ya supaya nggak kemana-mana. iya, aja. supaya kemana-mana dan supaya memperkuat adat Meneruskan. itu juga kan, Iya. meneruskan adat itu gitu. Yes. Jadi relatable lah, bukan cuma orang yang Batak doang nontonnya, tapi yang orang Indonesia tuh bisa relate lah. Mungkin nih aku pengen bahas aktingnya sih An. Aktingnya buat aku di sini aktingnya Arswendi Beneng Suara tuh yang paling menonjol karena dia yang paling menonjolkan tipe ayah yang keras, yang selalu mau selalu pengen diturutin. Iya. Terus ya udah dia tuh nggak bisa berkomunikasi sama anak-anaknya. Iya. Makanya dia minta tolong si Tika buat ngomong ke anak-anaknya kan, oh Iya. kayak gini ya. Itu buat aku itu sih yang bikin acting dia paling menonjol gitu dibanding yang sebelumnya. Iya, kayak paling Stand out lah. merasa bener sendiri gitu. Iya, istilahnya paling stand out lah buat aku. Iya. Karena dia yang sosok yang pengen banget nih mempertahankan Batak gini. Iya. Makanya anak gue tuh mesti kayak gini gitu. Iya, Sedangkan acting anak-anaknya itu kayak tipe-tipe anak yang udah gue pengen mencoba hidup gue sendiri gitu. Iya, tanpa bener-bener. harus mengikuti aturan dan peraturan yang ada. Iya, bener sih. Dan juga di sini, tapi di sini para keempat anak itu juga lumayan stand out sih. Iya. Enggak, maksudnya gini, paling mungkin berbeda dari karakter yang biasa mereka mainin. Oh iya. Biasanya kan semuanya pada mainnya yang ngelawak nggak sih? Ada Iya. unsur-unsur lawaknya lah. Boris dulu di Rudy Habibie, Oh terus iya. Indra Jegel Jegel di juga lucu banget Single kan? Iya. Terus Jadi di mana juga yang bareng aku Yang mana suka film Bang Radit yang aku suka. apa sih? Imperfect, Bukan, yang tentang yang bareng Pevita Pris. The Guys. Ya, The Guys, ya, The Iya, Guys, ya. Indra Jegel di The Guys ya? Iya, The Guys, Bukan, iya. ya, bukan single ya, The Guys. Nah, yang kayak gitu-gitu sih kayak kan biasanya mereka ngelawak, tapi di sini tuh Oh iya. aku nggak ngeliat mereka ngelawak loh. Bahkan di sini lebih serius gitu. Iya, bahkan kayaknya nggak ada yang Lolo juga ngelawaknya Nggak malah sih. nggak lucu, misalnya kayak Bukan nggak lucu, nggak lawaknya tuh ngelucu. gini, lawakannya Lolo di sini tuh kepada ayahnya tuh sarkasme gitu. Iya, lebih Jadi ke kayak sarkas. emang kita lucunya by situationnya aja, tapi bukan mereka yang lucu. Iya sih, itu. Mungkin dia. pengen ngeliatin kalau keempat pemain ini juga bisa, selain ngelawak, mereka bisa acting serius. Iya, banget. walaupun mereka komika, bukan berarti mereka lucu Cuma doang nih bisa bisanya, lucu doang, tapi iya. juga bisa acting yang kayak Serius. serius gitu, Iya, yang bener. punya kesel sama bapaknya sendiri segala macam Iya. sih. Iya sih, aku setuju. Tika Panggabean juga bagus sih di sini. Iya, aku jadi seorang emak, mama Iya, yang bahkan kayak Tika Panggabean kan belum setua itu ya, tapi Iya, dia iya. rambutnya tuh udah dibuat ubanan Putih, gitu loh, iya. jadi bener-bener kayak udah tua gitu. Iya. Dan aku sosok seorang ibunya tuh dapat banget sih di sini, Iya. mengayomi gitu. Seakan emang anaknya beneran gitu. Iya, terus yang kayak yang pas apa sih pasin anaknya baru dateng, Iya. terus dia tuh kayak dia mau pura-pura kalau dia lagi marah, tapi dia sebenarnya sayang gitu Iya. loh, tipikal ibu-ibu banget kayak gitu yang Gengsi gitu. Heeh. Cuma iya sih emang aktingnya keren-keren sih. Iya.
Terus yang paling aku terpukau juga, kita ditunjukin sama acara adat San. Tahu nggak Oh sih? iya. Yang Apa ya? acara, aku takut salah ngomong sih sebenarnya. Aduh, Iya, apa sih iya. kayak acara itu tuh Acara kalau nggak adat. salah acara nikahannya neneknya, acara pesta adat neneknya, Mm-mm. opungnya mereka karena Iya, iya. zaman dulu Dulu opungnya belum punya uang. Punya utang, Terus ayahnya janji. janji lah gitu kalau dia bakal melunasi. bakal melakukan pernikahan adat ini. Oh, Maksudnya ya. bakal Oh, iya, ngadain iya. pesta adat lah. Mungkin Setelah kayak pesta anak-anaknya lulus ya. pernikahannya. Iya. Ya, setelah anak lulus dan anaknya kerja sukses lah istilahnya. Iya. Ya aku baru tahu sih, maksudnya biasanya kan kalau udah pesta pernikahan udah lama berlalu, Ya udah gitu gitu. kan. Tapi kalau ini nggak bisa loh iya, dibikin bisa lagi. loh dibikin lagi gitu. Oh, terus sedikit lagi ngomongin yang Tika Panggilan yang bikin aku terenyuh itu yang pas makan mie Mie gomak. mie soto. Mie gomang. Mie gomang. Oh, ya itu yang di pasar ya? Ya yang di pasar, yang anak-anak itu udah sukses, udah Iya, banyak iya. duit gitu. Cuman mamanya tuh cuma pengen merasakan nostalgianya itu Iya, sih. makan satu berempat. Iya, kan? gara-gara pas mereka dulunya susah, mereka tuh cuma pesan satu tapi bagi 4 gitu. Itu buat aku terenyuh sih. Iya, iya, iya. Jujur Han, aku mesti ngomong kalau misalkan dari segi inti cerita, ini cinta drama template keluarga sebenarnya. Iya. Kalau dari segi inti cerita ya, karena ini kayak Konfliknya template. template segala macam. Tetapi perlu digarisbawahi, justru apa ya, mengambil sisi adat inilah yang membuat cerita film ini unik. Aku jadi punya apa ya, gambar, oh ternyata orang Batak seperti ini ya, Iya. oh seperti ini ya, oh nggak boleh gini ya, harus kayak gini. Buat aku itu yang menjadi apa ya, unique selling point di film ini gitu. Kita jadi oh ternyata di Batak kayak gini ya, gitu Iya, sih. gitu. Ternyata kayak orang tuh beda, satu negara beda adat tuh bisa beda Iya, gaya hidup gaya gitu hidupnya ya. segala macam. Dan juga gaya didiknya juga beda gitu kan. Iya, Sih. Jadi bagi yang mau nonton film ini ada di Netflix dan ini worth it banget ditonton Nan ya. Iya. Ini bukan drama keluarga yang cheesy gitu sih kan. Enggak kan? Iya, aku suka. Tapi drama ini relatable gitu. Ya, relatable lah gitu. Oke, mungkin sekian dari kita. We hope you guys enjoy this video and see you when I see you.